Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 152, Dua Jurus Bela Diri. Setelah membunuh Fan Yuli, Long Ming mengambil cincin penyimpanannya. Di bawah tatapan Luo Xiu, dia menyerahkan cincin itu ke tangan Luo Xiu dengan enggan. Kemudian, Luo Xiu kembali melewati jalur yang sama karena Bi Qiansui masih menunggunya di dekat bukit sebelumnya. Melalui koneksinya dengan kurungan jiwa, Luo Xiu menghabiskan hampir setengah hari untuk kembali. Dapat dilihat seberapa jauhnya Fan Yuli kabur. Melihat Luo Xiu kembali dengan selamat, Bi Qiansui menghela napas lega. Meskipun dia tahu bahwa Luo Xiu sangat kuat, dia tetap khawatir. "Ayo kita cari tempat untuk membagi hasil jarahan sebelum berkultivasi," kata Luo Xiu sambil tersenyum. Sebelumnya, dia mendapatkan seratusan batu energi yin di cekungan tempat nadi naga yin berada. Selain itu, ada juga batu energi yin dalam cincin penyimpanan orang suci bela diri tingkatan pemurnian ilahi lain yang dia bunuh. Semua ini cukup untuk meningkatkan basis kultivasinya. Tidak lama kemudian, Luo Xiu menemukan gua sepi di tempat terpencil. Energi yin di sana relatif lebih kaya. Beberapa roh yang menempati tempat itu langsung hancur oleh Luo Xiu. Kemudian, dia membuat formasi penyembunyian menggunakan bendera formasi. Dari luar, orang yang tidak mempelajari formasi hanya akan melihat gunung tandus, sama sekali tidak akan melihat gua ini. Untuk berjaga-jaga, dia membuat masing-masing satu formasi pertahanan dan formasi pembunuhan lagi. Setelah itu, barulah dia memasuki gua untuk berkultivasi. Luo Xiu memberikan sebagian batu energi yin dalam cincin penyimpanan kepada Bi Qiansui. Bi Qiansui tidak menyangka Luo Xiu akan membagikan batu energi yin untuknya. Dia buru-buru menggelengkan kepala dan berkata, "Kamu pakai saja sendiri. Tanpa kamu, aku pasti tidak akan bisa mendapatkan semua batu energi yin ini dengan kekuatanku. Tidak perlu sungkan, jika kamu ingin mengikutiku, basis kultivasimu harus tinggi. Berkat tubuh yin sejati, kecepatan kultivasimu lebih cepat dari orang biasa. Dengan adanya batu energi yin, kecepatan kenaikan basis kultivasimu akan melonjak pesat. Kamu hanya dapat membantuku setelah menjadi kuat." Sambil berkata, Luo Xiu langsung menyerahkan cincin penyimpanan yang berisikan batu energi yin ke tangan Bi Qiansui. Dia sama sekali tidak menghiraukan penolakan Bi Qiansui. Luo Xiu tidak akan pernah pelit dengan orang di sekelilingnya. "Terima kasih, Luo Xiu." Bi Qiansui sangat tersentuh. Kemudian, Luo Xiu mengeluarkan beberapa pil untuk meningkatkan basis kultivasi dari cincin penyimpanannya. Dia hanya meletakkannya di samping sebelum mengirimkan transmisi suara pada indera spiritual Long Ming. "Semua ini untukmu. Kamu harus menerobos ke tingkatan pemurnian ilahi secepatnya." Bi Qiansui tidak mengetahui keberadaan naga tanpa bayangan karena Luo Xiu juga tidak memberitahunya. "Ini adalah satu kartu truf rahasianya. Haha, dahulu aku adalah master ras naga yang setara dengan Kaisar Bela Diri. Selama kamu memberi aku sumber daya yang cukup, jangankan tingkatan pemurnian ilahi, aku bahkan bisa kembali ke basis kultivasi pada masa puncakku." Long Ming sangat bersemangat karena tahu dirinya mendapat bagian sumber daya kultivasi. Dia sudah tidak sabar untuk menggunakannya. Luo Xiu memberikan Long Ming pil tingkat keempat. Ini tidak dapat dicerna oleh Grandmaster Bela Diri bawaan pada umumnya. Namun, naga tanpa bayangan berasal dari ras naga kuno. Luo Xiu tidak perlu khawatir bahwa dia akan mati karena meledak. "Serahkan semua teknik rahasia kurungan jiwa yang kamu ketahui," kata Luo Xiu. Mendengar ini, kegembiraan di wajah Long Ming langsung memudar. Dia tahu apa yang sedang dipikirkan Luo Xiu. "Aku tidak tahu teknik rahasia kurungan jiwa." Long Ming terus menggelengkan kepalanya. "Jangan membodohiku. Kamu bahkan memiliki teknik rahasia untuk merebut pengendalian kurungan jiwa. Aku tidak percaya kamu tidak memiliki teknik rahasia kurungan jiwa." Nada bicara Luo Xiu sedikit dingin. Memikirkan pengalaman menyakitkan waktu dia terbakar oleh api hitam, Long Ming ingin sekali melakukan perlawanan secara terbuka dan bertarung mati-matian dengan bajingan ini. Namun, dia tidak mau mati. Setelah bangkit dari kematian menggunakan teknik rahasia pengubah takdir dalam keadaan sekarat, dia jauh lebih takut mati dari sebelumnya. Pada akhirnya, dia memberitahukan teknik rahasia kurungan jiwa pada Luo Xiu dengan jujur, tetapi itu hanya kurungan jiwa tingkat rendah. Setelah basis kultivasinya mencapai tingkatan penguasa, dia akan bebas dari belenggu. Luo Xiu tahu tentang hal ini, tetapi dia tidak mengungkapkannya.
Untuk saat ini, kurungan jiwa tingkat rendah sudah cukup. Setidaknya, sebelum basis kultivasi naga tanpa bayangan mencapai tingkatan penguasa, dia tidak perlu khawatir bahwa Long Ming akan bebas dari pengendalian kurungan jiwa. Adapun kuasa pengendalian kurungan jiwa, manusia yang dijerat kurungan jiwa tidak dapat merebut kuasa pengendalian kurungan jiwa dirinya. Gua ini cukup luas. Luo Xiu dan naga tanpa bayangan berkultivasi di ujung dalam, sedangkan Bikian Sui berkultivasi di dekat mulut gua. Luo Xiu mengeluarkan sejumlah berar batu energi yin dan menumpuknya di samping. Dia mulai memasuki kondisi kultivasi. Diagram hukum asal-usul kedua muncul di benaknya. Dia menghayati sejumlah perubahan dalam misteri hidup dan mati. Di lautan energi bidang eliksir, cakram dunia hidup dan mati berputar dan mengekstrak energi yin sejati yang terkandung dalam batu energi yin. Satu persatu vital sejati berbentuk naga terbentuk di lautan energi. Teknik kultivasi utama yang diasah Luo Xiu adalah cakram dunia hidup dan mati. Kekuatan naga asli bukanlah teknik kultivasi, tetapi lebih tepat disebut sebagai teknik perang. Teknik ini tidak bentrok dengan teknik cakram dunia hidup dan mati yang terlahir dari asal mula kehidupan dan kematian. Energi yin terus menyembur keluar dari batu energi yin dan membentuk pusaran di permukaan tubuh Luo Xiu. Basis kultivasinya meningkat pesat dengan memuaskan. 10 hari kemudian, Luo Xiu mencapai level ke-6 pemurnian ilahi tahap menengah. 15 hari kemudian, dia mencapai level ke-6 pemurnian ilahi tahap lanjutan. 20 hari kemudian, dia mencapai level ke-6 pemurnian ilahi tahap puncak. Akhirnya, setelah mengisolasi diri dan berkultivasi selama sebulan di gua ini, basis kultivasi Luo Xiu menerobos ke level ke-7 pemurnian ilahi yang merupakan tahap lanjutan dari tingkatan pemurnian ilahi. Begitu basis kultivasinya meningkat, indera spiritual di dalam lautan jiwanya terus terkondensasi dan membentuk pedang hitam. Pedang hitam kecil ini melayang di atas manik hidup dan mati. Pedang hitam kecil ini menyatu dengan kesadaran bela diri pedang dan kesadaran bela diri kematian. Indera spiritualnya terkondensasi. Ini menandakan indera spiritualnya sudah mencapai tingkat raja bela diri. Jika dapat memadatkan vital sejatinya di dalam lautan energi bidang eliksir menjadi bentuk pil, dia resmi memasuki tingkatan raja. Selain itu, tubuh fisiknya juga sudah mencapai tahap puncak tubuh perang tingkat atas. Kekuatannya meroket beberapa kali lipat secara komprehensif. Luo Xiu perlahan membuka matanya dan merasakan lonjakan kekuatan di dalam tubuhnya yang beberapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Dia merasa senang sekaligus tercengang. Dia terkejut karena tidak hanya basis kultivasinya yang mencapai level ke-7 tingkatan pemurnian beta diri. Tubuh fisiknya juga mencapai tahap puncak tubuh perang tingkat atas. Namun, dia ilahi, indera spiritualnya juga memasuki tingkat raja. Tercengang karena pemakaian batu energi yin besar-besaran ini hanya bisa membantunya meningkatkan basis kultivasi setinggi 1 tingkat. Mengultivasikan jiwa, raga, dan vital sejatinya pada saat bersamaan terlalu menguras sumber daya. Di antara kalangan kultivator seni bela diri, sangat sedikit orang yang berkultivasi jiwa, raga, dan vital sejati sekaligus karena sumber daya yang dibutuhkan sangat banyak. Ini juga akan memakan banyak waktu. Kalaupun memiliki sumber daya yang cukup, seseorang juga sulit untuk memiliki pencapaian kultivasi seumur hidupnya jika tidak memiliki bakat luar biasa. Oleh karena itu, sebagian besar kultivator seni bela diri fokus berkultivasi dalam aspek tertentu. Jumlah kultivator dari paling banyak hingga paling sedikit adalah kultivator vital sejati, kultivator pemurnian tubuh, dan kultivator pemurnian jiwa. Di antara 3 jenis kultivator seni bela diri yang berbeda, kultivator pemurnian jiwa piawai dalam serangan jiwa dan paling sulit ditandingi dalam aspek kekuatan. Kultivator pemurnian tubuh memiliki tubuh fisik tirani yang sulit dilukai dengan senjata perang. Kultivator vital sejati memiliki kekuatan yang relatif seimbang dan tidak memiliki keunggulan yang menonjol. Meskipun sangat menguras sumber daya, kecepatan kultivasiku tidak terlalu lambat. Apalagi, aku berkultivasi pemurnian tubuh, pemurnian jiwa, dan pemurnian vital sejati sekaligus. Fondasiku jauh lebih kokoh dari kultivator seni bela diri selevel. Kelak, aku juga memiliki potensi berkembang yang lebih besar. Setelah berdiri, Luo Xiu melambaikan jarinya beberapa kali di udara bagaikan pedang. Sejumlah penghayatan dalam kultivasi tertutup sebulan ini melintas di benaknya. Setelah kultivator seni bela diri dengan keterampilan pedang berhasil menghayati kesadaran pedang, dia berada di luar kategori seni bela diri pada umumnya. Berdasarkan 2 jenis kesadaran seni bela diri penghayatannya, Luo Xiu mengembangkan 2 jurus seni bela diri. Jurus pertama adalah pedang mematikan yang didasarkan pada kesadaran bela diri pedang. Jurus kedua adalah pedang maut yang didasarkan pada kesadaran bela diri kematian. Implikasinya adalah satu tebasan pedang akan merenggut nyawa lawan dan mengantarnya ke alam maut. 2 jurus bela diri ini masih berada di tahap awal pembentukan dan belum disempurnakan, tetapi ada potensi besar yang dapat dikembangkan.
Seiring peningkatan basis kultivasi, dua jurus bela diri ini akan makin sempurna. Setelah mengatur hasil kultivasi tertutup kali ini, Luo Xiu menyebarkan indera spiritualnya. Pertama-tama dia memperhatikan Long Ming yang sedang berkultivasi tak jauh darinya. Naga tanpa bayangan telah menelan sejumlah besar pil tingkat keempat dalam sebulan ini. Sekujur tubuhnya memancarkan gejolak energi level keempat tingkatan pemurnian ilahi. Peningkatan basis kultivasinya benar-benar mengesankan. Namun, Luo Xiu tidak merasa terkejut. Bagaimanapun, naga tanpa bayangan sebanding dengan kaisar bela diri di zaman kuno. Sebelum basis kultivasinya pulih total ke tingkat kaisar, hampir tidak ada yang namanya obstruksi basis kultivasi. Kemudian, dra spiritual Luo Xiu memperhatikan Bi Qiansui yang sedang berkultivasi di dekat mulut gua. Keterkejutan melintas di matanya. Level ke-6 tingkatan pemurnian ilahi, mata Luo Xiu membelalak. Dia hampir mengira dirinya salah lihat. Sebulan yang lalu, Bi Qiansui jelas baru di level ke-4 tingkatan pemurnian ilahi. Bi Ouyangwei menerobos 2 tingkat sekaligus. Luo Xiu berpikir bahwa kecepatan kultivasinya sudah cukup mengejutkan, tetapi tak disangka peningkatan Bi Qiansui akan lebih cepat darinya. Setelah dipikir-pikir, Luo Xiu juga mengerti mengapa Bi Qiansui bisa menerobos 2 tingkat sekaligus dalam sebulan. Di satu sisi, Bi Qiansui telah bebas dari pengendalian keluarga kerajaan Fan sehingga batinnya menjadi lega. Tidak ada lagi ketakutan seperti dahulu. Perubahan batin seperti ini juga berdampak besar terhadap kultivasi. Di sisi lain, Bi Qiansui memiliki tubuh yin sejati. Hasil kultivasinya akan berlipat ganda ketika dia berkultivasi dengan menyerap energi yin sejati dalam batu energi yin. Apalagi, dia fokus berkultivasi vital sejati, tidak berkultivasi pemurnian tubuh dan pemurnian teknik kultivasi jiwa. Basis kultivasinya tentu akan meningkat pesat. Terlepas dari peningkatan basis kultivasi, Luo Xiu memperoleh peningkatan yang lebih besar dari Bi Qiansui dalam segi kekuatan secara komprehensif. Setelah beberapa saat, Bi Qiansui terbangun dari kultivasinya. Ketika dia membuka matanya, dia kebetulan melihat Luo Xiu berjalan keluar dari ujung dalam gua. Bi Qiansui kaget sekaligus girang karena basis kultivasinya menerobos 2 tingkat sekaligus pada saat yang sama. Dia sangat berterima kasih pada Luo Xiu. Dia tahu betul bahwa tanpa Luo Xiu, jangankan peningkatan basis kultivasi, dia bahkan sulit membayangkan akan seberapa malang nasibnya di masa depan. Dia ingin berterima kasih kepada Luo Xiu, tetapi dia sudah sering mengucapkannya akhir-akhir ini. Jika terlalu sering, sebaliknya akan mengurangi nilai dan faedah dari rasa terima kasihnya ini. Jadi, Bi Qiansui berdiri dan memberi hormat pada Luo Xiu. Dia memutuskan dalam hatinya bahwa tidak peduli apakah dia bisa bebas dari belenggu kurungan jiwa atau tidak, dia akan membalas kebaikan budi Luo Xiu sepanjang hidupnya. Mati sekalipun dia tidak akan ragu. Luo Xiu tidak tahu apa yang ada di pikiran Bi Qiansui. Baginya, menyelamatkan Bi Qiansui hanyalah bantuan sepele. Apalagi, jika Bi Qiansui tidak memberitahunya tentang kurungan jiwa, dia tidak akan tahu seberapa keji dan jahanamnya keluarga Fan. Haha. Basis kultivasiku akhirnya pulih ke tingkatan pemurnian ilahi. Setelah aku pulih ke tingkat raja, serta tingkatan penguasa, aku akan terbebas dari kurungan jiwa sialan ini dan menghajarmu. Long Ming menghabiskan semua pil pemberian Luo Xiu, tetapi dia belum merasa puas. Namun, dia tetap sangat bersemangat karena basis kultivasinya pulih pesat. Nyatanya, ketika Luo Xiu memberinya pil, dia telah menduga bahwa semua pil itu hanya dapat membuatnya pulih ke level keempat tingkatan pemurnian ilahi. Paling tinggi juga tidak akan melebihi level ke-6 tingkatan pemurnian ilahi. Qiansui, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang alam rahasia misteri? Tanya Luo Xiu. Sebelumnya, Bi Qiansui dikendalikan oleh keluarga Fan melalui kurungan jiwa. Alam rahasia misteri telah berada di bawah kendali keluarga Fan selama ribuan tahun. Seharusnya Bi Qiansui memiliki informasi yang lebih rinci. Keluarga Fan juga tidak tahu banyak tentang alam rahasia misteri. Setiap kali diteleportasi, lokasi munculnya berbeda-beda. Kalaupun ada yang menggambar peta dan membawanya keluar, petanya juga tidak akan sesuai dengan peta sebelumnya. Bi Qiansui menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, namun, ada satu karakteristik khusus dari alam rahasia misteri. Makin dalam kamu pergi, makin besar kesempatan untuk menemukan harta dan makin berharga pula harta itu.